Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita ngebahas mengenai senyawa flavonoid ya. Jadi ini cuma pengantar dulu untuk senyawa flavonoid. Jadi nanti besok-besok kita baru fokus ke tiap-tiap poinnya. Untuk di sini nanti kalian bisa memahami terkait dengan definisi, kemudian sifat fisikokimia, jalur biosintesis, kemudian penggolongan, ekstraksi, identifikasi, terus penetapan kadar, isolasi, sama efek farmakologis dari senyawa flavonoid tadi. Di sini ada beberapa referensi, nanti kalian bisa baca atau lihat atau download gitu ya, terkait dengan senyawa flavonoid tadi. Sebelum kita masuk ke senyawa flavonoid, kita bahas sebentar gitu ya. Ini sebenarnya kemarin-kemarin kita udah bahas. Jadi untuk metabolit sekunder, sebenarnya metabolit gitu ya, di dalam tumbuhan itu nanti ada metabolit primer sama metabolit sekunder. Jadi nanti kalau yang metabolit primer itu berarti yang mempengaruhi, yang secara langsung gitu ya, berpengaruh terhadap pertumbuhan sama perkembangan dari si tumbuhan tadi gitu. Jadi nanti kalau nggak ada, misalnya nggak ada protein, nggak ada karbohidrat gitu ya, maka nanti tumbuhan tadi tuh bisa mati gitu. Nah, sedangkan kalau untuk metabolit sekunder itu berarti merupakan hasil yang tidak mempengaruhi pertumbuhan sama perkembangan secara langsung gitu, tetapi secara tidak langsung bisa mempengaruhi gitu ya. Jadi misalnya kayak kan kalau metabolit sekunder kita tahu bahwa biasanya mereka terbentuk karena tadi
tumbuhan itu butuh untuk melindungi tubuhnya gitu ya dari bahaya, baik itu dari bahaya lingkungan ataupun dari bahaya-bahaya predator gitu. Sehingga mereka memproduksi beberapa senyawa-senyawa seperti alkaloid, kemudian nanti ada fenolik, flavonoid gitu kan, dan beberapa senyawa lainnya. Nah, di sini nanti untuk metabolit sekunder tadi, karena memang sebenarnya secara tidak langsung gitu kan, dia membantu untuk pertumbuhan sama perkembangan. Di sini metabolit sekunder ini tadi dapat kita manfaatkan gitu. Jadi dia walaupun memang diproduksinya sedikit oleh tumbuhan gitu kan, tidak begitu banyak seperti pada metabolit primer, tetapi bisa kita manfaatkan senyawa-senyawa metabolit sekunder ini tadi untuk mengatasi berbagai macam penyakit gitu. Nah, di sini kalau kita lihat senyawa flavonoid gitu ya, senyawa flavonoid itu biasanya disintesis, dia mengalami sintesis dari jalur fenilpropanoid gitu ya. Nah, nanti di sini kalau misalnya kita lihat bahwa senyawa flavonoid ini tadi gitu kan, bentar. Nah, di sini kita lihat bahwa senyawa flavonoid punya kerangka gitu ya. Kerangka flavonoid itu adalah ada cincin A, B, dan C. Untuk kerangka dari senyawa flavonoid itu kita kenal sebagai difenilpropan. Jadi struktur dari difenilpropan. Di sini kita lihat bahwa A dan B itu adalah C6 karena ada 6 di sini ya. C-nya kan ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama di sini juga ada 6. Kemudian untuk C-nya itu bisa berupa cincin ataupun rantai lurus gitu. Jadi makanya nanti untuk flavonoid kerangkanya bisa C6, C3, C6 itu ya. Itu untuk senyawa flavonoid tadi. Nah, untuk senyawa flavonoid ini tadi biasanya tadi apa namanya dia bisa bertanggung jawab terhadap berbagai aktivitas farmakologisnya tadi, gitu. Nanti kita bahas di belakang. Nah, di sini flavonoid tadi, dia bisa berupa pigmen tumbuhan. Jadi, kalau kita melihat bahwa ada beberapa tumbuhan yang misalnya berwarna ungu, ataupun nanti warna orange, gitu ya, ataupun nanti ada warna kuning, gitu, merah. Jadi, itu semua adalah senyawa-senyawa flavonoid, gitu. Jadi misalnya kayak warna kuning itu senyawa flavonoidnya jenisnya adalah kalkon, auron, sama flavonol. Kemudian kalau untuk yang warna merah, biru, sampai dengan ungu itu biasanya adalah senyawa antosianin. Nah, di sini biasanya nanti senyawa-senyawa ini bisa bersifat sebagai kopigmen gitu ya. Jadi dia membantu untuk memperkuat pigmen warna yang ada pada tumbuhan tadi gitu. Jadi nanti di sini juga senyawa flavonoid itu bisa menyerap radiasi UV yang dekat. Jadi nanti kita bisa apa namanya warna ini nanti bisa dilihat oleh serangga gitu ya. Sehingga nanti serangga itu kan menjadi tertarik gitu kan melihat apa namanya tanaman-tanaman ini tadi misalnya pada bunga gitu ya. Sehingga nanti bisa membantu proses yang namanya proses penyerbukan itu. Nah, kemudian kita lihat di sini bahwa senyawa flavonoid ini gitu kalau misalnya kita lihat, biasanya mereka itu kan ada di dalam, tanaman gitu. Nah, bisa tadi, tanaman-tanaman yang kaya akan senyawa flavonoid itu biasanya yang golongan beri-berian, kemudian bisa juga di dalam, sitrus ataupun yang jenisnya, buah-buahan, jeruk gitu ya. Nah, di sini senyawa-senyawa ini tadi kita bisa ekstraksi untuk dapatin senyawanya itu tadi. Kemudian nanti bisa kita mengalami proses-proses sehingga nanti ada sintesis kimia di situ gitu ya. Nanti sintesis kimia ataupun enzimatis gitu kan sehingga nanti senyawanya itu tadi bisa kita tarik
gitu. Nah, senyawa yang udah ditarik ini tadi kita bisa manfaatkan untuk kita gunakan pada bidang kesehatan tadi, yaitu karena dia beberapa senyawa ini tadi punya aktivitas biologis. Jadi misalnya sebagai antimikroba ataupun nanti anti oksidan gitu ya. Ya mungkin yang paling sering itu senyawa flavonoid sebagai antioksidan gitu. Nah, di sini kita lihat bahwa biosintesis dari senyawa flavonoid atau pembentukan senyawa flavonoid itu biasanya diawali oleh dari jalur sikimat gitu. Dari jalur sikimat ini kita lihat bahwa ada fosfoenolpirufat, asam fosfoenolpirufat ini nanti akan berkondensasi dengan eritrosa 4-fosfat sehingga dia nanti akan membentuk suatu senyawa yaitu asam korismat. Asam korismat ini adalah hasil akhir yang diperoleh dari jalur sikimat ini tadi gitu. Nah, nanti dari asam korismat ini tadilah gitu ya akan membentuk suatu senyawa yaitu namanya asam aminofenilalanin gitu. Ini nanti ada enzim yang membantu gitu ya. Nah, nanti terbentuklah suatu fenilalanin. Fenilalanin ini adalah suatu prekursor ya. Jadi dia itu nanti yang akan menjadi cikal bakal untuk pembentukan senyawa flavonoid tadi. Jadi asam amino ini tadi nanti akan menjadi yang namanya transinamat, asam sinamat, kemudian membentuk yang itu namanya 4 kumarat, asam 4 kumarat sama nanti dia dengan bantuan enzim enzim 4 C4 yaitu 4 kumarat CoA ligase maka akan membentuk suatu senyawa yaitu namanya 4 kumaril CoA. Nah, 4 kumaril CoA ini akan berkondensasi dengan 3 molekul malonil CoA ya. Jadi nanti dia akan menghasilkan suatu senyawa yaitu 2 aksen, 4 aksen, 6 aksen, 4 tetrahidroksikalkon yang ini gitu ya. Nah, inilah yang nanti akan menjadi cikal bakal untuk kerangka dari senyawa flavonoid itu tadi. Jadi nanti 2 aksen, 4 aksen, 6 aksen, 4 tetrahidroksikalkon ini tadi dia akan membentuk suatu isomer gitu ya dengan bantuan yaitu enzim kalkon flavanon isomerase sehingga akan membentuk suatu kerangka flavonoid yaitu flavanon namanya gitu ya. Jadi nanti dari kerangka inilah yang nanti kerangka dasar untuk senyawa-senyawa flavonoid tadi gitu. Nah, nanti kita lihat bahwa di sini tadi kan udah mengalami di sini gitu kan. Nah, nanti dari malonil CoA kemudian nanti dibantu nanti ada yaitu namanya suatu enzim kalkon sintase dia akan membentuk suatu senyawa yaitu naringgenin kalkon gitu ya. Jadi nanti ada masing-masing masing-masing pembentukan senyawa-senyawa flavonoid bisa flavanol, isoflavon, kemudian flavanol gitu ya, flavon, kemudian flavonol, kemudian ada flavanol, antosianin, itu adalah senyawa-senyawa flavonoid yang masing-masing itu bisa terbentuk oleh bantuan dari yang namanya enzim gitu ya. Jadi nanti dalam setiap prosesnya itu tadi akan ada enzim yang akan membantu pembentukan dari senyawa-senyawa ini tadi gitu. Jadi nanti tinggal dibaca untuk yang si enzim yang membantunya ini di sini gitu. Nah, kemudian flavonoid, berarti flavonoid itu adalah derivat dari 2-fenilbenzopiron, yaitu 2-fenil-3,4 dihidro 2H1 benzopiron 4-1. Jadi nanti di sini biasanya kita kenalnya tuh biasanya C6, C3, C6 gitu ya. Kerangkanya yang kayak di awal tadi. Jadi ada kerangka yang 6 untuk cincin A-nya, kemudian nanti ada yang cincin C-nya di tengah gitu ya. Bisa tadi dalam bentuk cincin atau bisa dalam rantai lurus. Kemudian nanti ada cincin B-nya gitu kan. Cincin B itu yang cincinnya adalah membentuk segi 6 gitu ya. Makanya nanti kita kenal sebagai C6, C3, C6 gitu. Nah, untuk cincin yang C3, yang cincin C, yang ini, yang C3 ini, maka untuk cincin C ini tadi, dia tadi kan bisa dalam bentuk cincin. Kalau dalam bentuk cincin, itu berarti dia ada berikatan dengan oksigen. Jadi dia mengandung oksigen.
atau misalnya tadi dia bisa dalam bentuk rantai lurus gitu ya. Berarti tidak ada oksigen, atom oksigen di situ gitu. Nah, contohnya untuk yang cincin C-nya tadi tidak membentuk cincin gitu ya. Itu contoh senyawa flavonoidnya adalah kalkon gitu, oke. Nah, kemudian nanti flavonoid itu biasanya di dalam tumbuhan biasanya kita temui gitu ya, itu dalam bentuk bebasnya gitu. Jadi bisa dalam bentuk bebas yang kita kenal sebagai aglikon atau nanti kita bisa juga dapat temui dia dalam bentuk terikat dengan gula yang biasanya nanti kita kenal sebagai flavonoid glikosida atau glikosida flavonoid gitu ya. Jadi nanti kita ada saya perlihatkan yang mana yang bentuk glikosida dan yang mana yang aglikon. Nah, di sini untuk senyawa flavonoid tadi dia punya berbagai sifat fisikokimia gitu ya, yang nanti itu membedakannya dengan senyawa-senyawa yang lain gitu. Nah, di sini senyawa flavonoid itu tadi merupakan senyawa fenol gitu ya. Dia masuk ke dalam senyawa fenol yang berarti dia mengandung senyawa OH. Berarti otomatis dia akan bersifat polar gitu ya. Nah, di sini nanti senyawa flavonoid itu biasanya agak asam sehingga dia dapat larut di dalam basa. Dan kalau tadi dia bentuknya glikosida yang dia terikat dengan gula, maka otomatis dia akan larut di dalam pelarut yang bersifat polar gitu. Sedangkan kalau yang ingat aja, kalau misalnya ada gula, gula itu kan larut di dalam air gitu kan. Berarti otomatis air itu kan sifatnya polar. Berarti otomatis kalau bentuknya glikosida itu berarti dia larut di dalam pelarut yang bersifat polar. Tapi kalau misalnya dia bentuknya aglikon, berarti ini nih flavonoid bebas. Jadi dia tidak terikat dengan gula gitu ya. Gulanya tuh bisa dalam bentuk mono, disakarida, ataupun nanti trisakarida gitu ya. Nah, nanti di sini bentuk aglikon, berarti yang tidak ada gulanya, itu bisa larut dalam pelarut yang bersifat nonpolar gitu. Contohnya misalnya kayak heksan atau nanti benzen gitu ya. Petroleum ether itu adalah pelarut-pelarut yang sifatnya nonpolar. Nah, biasanya nanti yang bentuk-bentuk glikosida ini tadi itu warnanya lebih pucat dibandingkan dengan bentuk aglikonnya tadi gitu ya. Karena kan tadi bentuk glikosida tuh dia berikatan dengan gula gitu ya. Sehingga otomatis dia lebih gampang untuk terlarut gitu. Nah, kemudian karena tadi dia bisa dalam bentuk glikosida, berarti kan ada aglikon dan ada glikon di situ gitu ya. Glikon itu adalah gulanya, aglikon adalah flavonoid bebasnya. Nah, kalau dia dalam bentuk glikosida, maka otomatis kita bisa hidrolisis, kita pecah, sehingga bisa kita gunakan yaitu asam ataupun basa gitu ya. Nanti akan terbentuk gitu kan, terpecah, sehingga nanti pecah menjadi flavonoid yang bebas sama gula gitu ya. Jadi nanti terpisah itunya. Nah, di sini nanti untuk senyawa flavonoid itu biasanya dia punya dua serapan, jadi nanti dua puncak gitu ya, dua pita. Jadi pita pertama itu biasanya nanti pada panjang gelombang 300 sampai 400 nanometer. Ini yang biasanya kita kenal sebagai sinamoil. Kemudian kalau yang pita kedua itu biasanya nanti muncul pada lambda 240 sampai 285 nanometer gitu. Yang biasanya nanti kita kenal sebagai benzoil gitu ya. Nah, dan kita masuk ke yang klasifikasi flavonoid sebentar. Oke. Untuk klasifikasi flavonoid tadi flavonoid itu tadi ya, dia itu terbagi menjadi 7 kelas gitu, 7 subkelas gitu ya. Jadi nanti ada yang kita kenal sebagai isoflavon, kemudian antosianin, ada flavonol, kemudian ada flavanol, ada flavanon, sama flavon, dan kalkon gitu ya. Ini adalah subkelas dari senyawa flavonoid gitu ya. Ini lebih spesifiknya lagi.
nanti masing-masing subkelas ini mereka punya senyawa-senyawa yang lebih spesifik lagi, gitu ya. Misalnya pada isoflavon itu contohnya ada yaitu genistein, daizin, gitu ya, yang biasanya banyak terdapat pada kacang kedelai, gitu. Nah, makanya kadang kan kalau kita lihat misalnya kayak di iklan-iklan soy joy gitu kan. Nah, itu pasti mereka bilang mengandung isoflavon gitu ya. Nah, kemudian nanti ada antosianin. Antosianin itu biasanya pada buah beri-berian tadi yang warna ungu-ungu gitu ya, merah ungu itu ada biasanya banyak mengandung cyanidin, kemudian ada pelargonidin, depanidin gitu. Kemudian nanti ada lagi flavonol, itu nanti ada camferol, quercetin gitu ya pada apel ataupun green tea. Kemudian nanti ada flavanol. Flavanol itu nanti ada katekin, epikatekin gitu. Ini biasanya pada teh. Biasanya teh itu kan banyak mengandung epikatekin galat gitu ya. Kemudian atau EGCG. Kemudian nanti ada flavanon. Flavanon itu nanti ada naringenin, hesperidin. Ini yang biasanya pada buah jeruk. Kemudian nanti ada flavon. Kalau flavon itu nanti ada apigenin, luteolin. Ini yang biasanya pada seledri ya. Kemudian nanti ada kalkon. Kalau kalkon itu nanti ada naringenin, kemudian nanti ada pinosembrin, ini pada citrus ataupun pada mulberry gitu. Nah, nanti untuk beberapa senyawa tadi ya, untuk flavonoid tadi bahwa dia ada yang bentuknya C-glikosida sama yang O-glikosida gitu ya. Kalau glikosida berarti otomatis yang ini tadi kan kita tahu bahwa ini adalah bentuk kerangka dari senyawa kerangka dasar dari senyawa flavonoid gitu ya yang warna merah. Nah, nanti dia bisa berikatan dengan gula. Gula ini biasanya kita kenal sebagai glikon gitu. Gulanya bisa mono, sakarida, disakarida ataupun trisakarida. Nah, untuk untuk glikosida bentuk glikosida ini tadi kita lihat ada yang O-glikosida. Berarti otomatis kita lihat di sini dari strukturnya bahwa ini kan kerangka flavonoid yang ini gitu kan. Kemudian ini adalah gugus gulanya. Gulanya dalam bentuk glukopironisida. Nah, di sini nanti ini kan ada gugus gula, kemudian ada flavonoidnya. Nah, dia akan dijembatani atau dibantu gitu ya oleh ikatan glikosidik yaitu oksigen gitu yang membantu mengikatnya gitu ya untuk menghubungkan dua senyawa ini tadi gitu, gula dan aglikonnya gitu, yang flavonoidnya gitu. Jadi yang menghubungkan adalah oksigen. Sedangkan kalau untuk flavonoid C-glikosida, kita lihat di sini bahwa ini adalah flavonoidnya, kemudian ini adalah gula gitu kan. Kita lihat bahwa yang mengikat adalah karbon C gitu ya. Berarti C dengan C gitu kan. Kalau kita lihat di sini kan C dengan C. Maka ini menjadi flavonoid C glikosida gitu ya. Jadi tinggal dilihat dari ada atau tidak adanya gula. Kalau ada gula, maka otomatis dia termasuk ke dalam glikosida. Terus kita lihat lagi bahwa ada kerangka flavonoid, berarti dia ini adalah glikosida flavonoid. Nah, untuk kita menentukan atau O atau C, maka kita bisa lihat di sininya aja gitu ya, yang menghubungkan antara jembatan yang menghubungkan antara gula dan flavonoidnya ini tadi apa? Oksigen kah atau karbon kah gitu ya. Itu untuk membedakan flavonoid O glikosida dengan C glikosida. Nah, kita lihat yang ke klasifikasi dari senyawa flavonoid. Tadi pertama ada flavon. Flavon itu biasanya kalau kita lihat biasanya dia muncul pada bunga-bunga yang berwarna putih ya, biasanya nanti dia menjadi kopigmen untuk senyawa antosianin pada bunga-bunga yang berwarna biru gitu ya. Jadi dia nanti akan memperkuat senyawa antosianin yang warnanya biru pada bunga gitu ya. Makanya nanti bunga-bunga yang warnanya biru itu menjadi lebih intens warnanya. Nah, di sini nanti untuk flavon itu biasanya kita kenal ada contohnya yang paling umum adalah apigenin sama luteolin ya. Di sini nanti kalau kita lihat
biasanya flavon itu biasanya muncul paling sering itu dalam bentuk glikosida, yaitu 7O glikosida. Berarti akan ada gula, gugus gula gitu ya, dengan oksigen gitu ya, penghubungnya jembatannya pada posisi nomor 7 gitu. Nah, di sini nanti apigenin biasanya ditemukan tadi di dalam bentuk apa namanya terglikosida gitu. Yaitu namanya kita kenal adalah apiin gitu. Nah, di sini nanti untuk, apa namanya, flavon itu biasanya kalau kita lihat ya, di sini, apa namanya, flavon itu tadi kita lihat di sini strukturnya gitu. Nanti untuk ngebedain dengan, jenis-jenis atau subkelas dari senyawa flavonoid lainnya. Dia biasanya di sini membentuk ikatan rangkap antara cincin C2 dan C3 gitu. Nah, cincin kedua dan cincin apa namanya, C2, C3. Kemudian untuk yang di sini berarti di C2 itu biasanya dia akan menghasilkan apa namanya, ada gugus OH di situ gitu ya, pada cincin A-nya itu tadi pada cincin B-nya gitu. Nah, kemudian untuk flavonol, kalau flavonol itu biasanya kita kenal sebagai 3 hidroksi flavon. Jadi kalau flavon tuh kayak gini tadi bentuknya. Kemudian, kalau di sini berarti dia bilang flavonol itu 3 hidroksi flavon. Jadi bentuknya flavon, tadi kan di sini flavon ada ikatan rangkapnya gitu ya. Kemudian, di sini karena dia bilang 3 hidroksi, maka otomatis di posisi ketiga itu akan ada OH gitu. Itu untuk flavonol gitu ya. Nah, cuman, untuk flavonol ini tadi, untuk hidroksil itu bisa juga di posisi kelima di sini atau di posisi ketujuh pada cincin A-nya ini tadi. Ini kan A, ini B, dan ini C gitu. Nah, di sini biasanya kalau untuk flavonol biasanya terdapat pada kulit daun atau buah biasanya. Dan biasanya nanti bentuk-bentuk yang paling umum dari senyawa flavonol adalah quercetin, rutin gitu ya, kaempferol, kemudian mirisetin gitu. Itu beberapa senyawa-senyawa yang biasanya terdapat pada buah-buahan ataupun apa namanya sayur-sayuran gitu. Ini kalau kita lihat bahwa rutin itu adalah bentuk dari glikosida gitu ya, karena dia punya 2 gugus gula di situ gitu. Nah, yang mengikatnya adalah jembatan oksigen di sini gitu. Nah, kemudian ada flavanon. Kalau flavanon itu kita lihat bahwa di sini di posisi C-nya yang 2 dan 3 gitu ya. Hitungannya kan ini 1, ini 2 dan ini 3. Nah, posisi 2 dan 3 itu dia tidak ada ikatan rangkap gitu ya. Beda dengan flavon dan flavonol tadi. Di sini di 2 dan 3-nya semua ada ikatan rangkap. Sedangkan untuk flavanon, dia tadi di posisi C2, C3-nya tidak ada ikatan rangkap, gitu ya. Nah, kemudian untuk hidroksil itu OH itu biasanya muncul di posisi 5 ataupun 6 gitu ya dari cincin A-nya ini tadi. Atau bisa juga muncul di posisi C3 di sini C3 aksen atau C3 pada cincin B gitu ya. Atau bisa juga muncul di OH-nya itu di C4 aksen gitu. Ya, jadi nanti itu untuk flavanon. Nah, kemudian flavanon itu biasanya akan ada ikatan dengan disakarida. Disakarida ini gulanya gitu kan dalam bentuk disakarida pada posisi nomor C7 gitu. Itu untuk flavanon. Nanti contoh-contohnya itu ada naringenin, hesperidin, naringin, hesperidin gitu ya. Ini beberapa senyawa-senyawa flavanon yang muncul biasanya pada kulit jeruk gitu ya. Kemudian ada lagi yaitu isoflavon. Isoflavonoid itu biasanya nanti kalau kita lihat posisinya yang siapa namanya cincin B-nya ini tadi gitu ya, dia posisinya pada C3. Beda dengan yang lain ya. Yang lain dia selalu di posisi 2 gitu ya, cincin B-nya gitu. Nah, kemudian kalau yang isoflavon itu dia posisi
cincin B-nya ada di posisi ketiga gitu. Itu untuk yang isoflavonoid tadi gitu ya. Nah, di sini nanti biasanya isoflavon itu banyak terdapat pada kacang-kacangan. Jadi yang paling banyak itu biasanya pada kacang kedelai. Nah, yang banyak mengandung genistein, dezein gitu ya untuk senyawa-senyawanya ini tadi. Dan biasanya senyawa ini tadi kita kenal sebagai pitoestrogen ya karena dia punya struktur yang mirip dengan hormon wanita yaitu 17 estradiol gitu. Nah, kemudian kita lihat lagi ada flavanol. Kalau flavanol itu biasanya nanti kita kenal sebagai katekin atau flavan 3-ol. Jadi nanti dia bentuknya flavan, kemudian posisinya hidroksilnya itu ada di posisi OH di sini, yang ketiga gitu. Kemudian dia posisi di sini C2, C3-nya tidak ada ikatan rangkap gitu. Itu ngebedainnya dengan yang lain tadi. Contohnya itu bisa ada katekin, epigalokatekin galat gitu ya, atau nanti ada epikatekin galat, 3 galat gitu. Itu nanti beberapa senyawa-senyawa flavanol tadi. Nah, kita lanjut ke antosianin. Kalau antosianin itu dia bentuk terglikosida. Berarti nanti di sini biasanya aglikonnya kita kenal sebagai antosianidin. Kalau udah ngomongin aglikon berarti yang sudah tidak ada gulanya gitu ya. Nah, biasanya nanti antosianin itu yang bertanggung jawab terhadap warna dari biru sampai dengan ungu. Dan biasanya mereka stabilitasnya itu dipengaruhi oleh pH, kemudian logam berat, ataupun cahaya atau temperatur gitu. Nah, biasanya nanti kalau yang paling umum itu kalau mungkin paling sering lihat tuh kayak pada bunga telang gitu ya. Bunga telang kan kalau kita lihat bahwa dia kalau di pH netral warnanya biru gitu kan. Tapi kalau kita beri asam itu nanti dia berubah warnanya menjadi ungu gitu kan, merah ungu gitu. Atau misalnya nanti kita ubah menjadi ke arah basah, kita kasih basah, nanti dia menjadi hijau kekuningan, kuning kehijauan gitu ya. Jadi nanti jadi dia bisa dipengaruhi oleh pH tadi gitu. Itu untuk beberapa senyawa antosianin ini tadi. Makanya kalau kita mau ekstraksi itu biasanya nanti kita harus tambahkan penstabil gitu ya. Bisa pH-nya kita atur jadi berapa gitu ya sehingga dia tetap stabil untuk si antosianinnya ini tadi gitu. Jadi dia tidak mengalami perusakan. Nah, kemudian nanti berikut terakhir itu ada kalkon. Kalau kalkon tadi kita tahu bahwa dia sini yang C-nya ini tadi kan biasanya cincin ya bentuknya. Nah, kalau kalkon itu bentuknya bukan cincin tapi rantai lurus gitu. Jadi dia di sini kalau kita lihat tidak membentuk cincin kan tapi rantainya lurus. C-nya 3. 1, 2, 3 gitu. Jadi ada 3 C-nya gitu kan tapi dia tidak membentuk cincin di posisi yang di sininya gitu. Itu yang ngebedain dengan kalkon. Jadi lebih gampang ngebedain kalkon dengan senyawa flavonoid yang lainnya tadi gitu. Nah, ini nanti contohnya ada santotumol gitu ya. Kemudian ada juga isbavirakalkon. Itu untuk contoh-contoh dari senyawa kalkon ini tadi. Nah, senyawa flavonoid itu biasanya punya bioaktivitas ya yang sering dimanfaatkan itu bisa sebagai ini antioksidan gitu ya, radikal scavenger. Jadi nanti di sini biasanya itu dipengaruhi oleh gugus OH yang ada pada yang nempel gitu ya pada kerangka dasar dari senyawa flavonoid ini tadi gitu. Nah, di sini nanti berbagai aktivitas itu yang sudah pernah diteliti gitu ya macam-macam nanti ada yang kelas besarnya itu flavanon, nanti ada naringenin bisa sebagai apa gitu aja gitu ya. Ini bisa nanti dibaca untuk aktivitas-aktivitas biologis yang sering dipakai. Nah, kemudian kita lanjut ini yang tadi aktivitas antioksidannya tadi gitu ya bisa dipengaruhi oleh gugus OH yang ada pada cincin B
yang letaknya di C3 dan C4 gitu. Bisa juga ini terjadi delokalisasi elektron gitu ya, perpindahan elektron. Kemudian bisa juga karena adanya interaksi dengan keto ya, gugus keto di sini gitu kan. Nanti terjadi delokalisasi juga elektronnya. Kemudian bisa juga tadi dengan gugus OH, OH yang ada pada C3 ataupun C5 gitu ya. Jadi nanti berinteraksi dengan gugus ketonnya tadi. Gugus keton sehingga nanti dia akan terjadi delokalisasi elektron sehingga nanti inilah yang akan membantu menstabilkan radikal bebas yang masuk tadi gitu ya. Karena radikal bebas itu kan biasanya elektronnya tidak berpasangan gitu. Sehingga untuk dia tidak menjadi radikal lagi, biasanya kita berikan pendonor elektron ataupun nanti pendonor hidrogennya gitu ya, sehingga nanti dia menjadi stabil gitu. Jadi elektronnya berpasangan gitu. Nah, kemudian untuk proses ekstraksi dari senyawa flavonoid itu beberapa kemarin udah kita bahas untuk proses-proses ekstraksi. Jadi mirip saja dengan yang lain gitu. Jadi nanti ada yang konvensional dan ada yang modern gitu. Jadi nanti yang konvensional bisa maserasi gitu ya, bisa reflux, bisa soklet gitu kan. Kemudian yang modern bisa enzim gitu ataupun nanti superkritikal atau UAE atau MAE gitu. Itu untuk beberapa metode-metode ekstraksi. Mungkin nanti kita akan lebih fokus bahas nanti di minggu-minggu ke depan gitu ya. Nah, ini nanti perbedaan dari konvensional sama yang modern, proses ekstraksinya itu ya metodenya. Jadi kalau kita kenal kemarin, kalau kita pakai yang konvensional, itu otomatis kita pasti menggunakan pelarut yang cukup besar, banyak gitu ya. Kemudian waktu yang lebih lama gitu kan, sampai berjam-jam ataupun sampai berhari-hari gitu. Ataupun juga ini low selectivity gitu ya. Kemudian selanjutnya yang kalau yang modern itu bisa kita untuk mencegah polusi karena ini solvennya tadi pelarutnya yang dipakai dikit gitu kan sehingga kita bisa mengurangi konsumsi dari si penggunaan pelarutnya ini tadi gitu. Jadi dan juga kalau yang modern itu kita bisa memungkinkan untuk menggunakan alat-alat yang apa namanya otomatis gitu. Nah, ini nanti ada beberapa metode-metode modern yang sering digunakan dalam penelitian. Jadi ada MAE, MAI gitu ya, atau UAE, kemudian ada EAE, SFE. Nah, ini masing-masing yang sudah pernah diteliti. Ini untuk MAI itu ada senyawa flavonoidnya, jenisnya adalah flavonol, katekin, flavonols. Kemudian nanti OAE itu ada antosianin, flavon, flavanol gitu. Ini beberapa senyawa-senyawa flavonoid yang pernah diteliti gitu ya menggunakan metode-metode ekstraksi yang modern. Nah, untuk identifikasinya itu nanti kita bisa menggunakan beberapa reaksi-reaksi kimia ataupun kita bisa menggunakan apa namanya UV vis gitu ya, spektro UV vis untuk kita mendapatkan absorbansi yang spesifiknya, lambda spesifik. Kemudian juga nanti di situ kita juga bisa identifikasi menggunakan yaitu AlCl3 gitu ya, sehingga nanti menghasilkan bercak-bercak pada lempeng KLT-nya tadi gitu. Itu untuk identifikasinya yang secara kualitatif. Kalau yang secara kuantitatif tadi kita bisa menggunakan metode AlCl3 tapi nanti ini yang terkuanti, berarti ya nanti dapat terukur gitu ya. Atau bisa juga menggunakan metode yang 24 dinitrofenilhidrazin. Cuman yang paling sering itu biasanya yang AlCl3 gitu ya, lebih gampang didapat gitu. Nah, kemudian bisa juga nanti menggunakan HPLC atau KCKT ya, kromatografi cair kinerja tinggi. Itu untuk kuantitatifnya tadi. Jadi kita nanti bisa dapat kadar flavonoidnya tuh berapa gitu ya. Untuk mengetahui prosedurnya nanti itu bisa kita lihat di FHI, Farmakope Herbal Indonesia. Di situ nanti ada metode-metode kuantifikasi untuk apa namanya senyawa-senyawa flavonoid. Nah, kemudian untuk isolasinya mungkin nanti kita akan lebih bahas, lebih fokus gitu ya. Kalau di sini cuma untuk gambaran secara umum, itu nanti teknik isolasinya kita bisa menggunakan KCKT-MS gitu ya. Ini gabungan
ataupun nanti menggunakan KCKT saja tuh, ataupun kalau dia berupa, senyawa-senyawa yang mudah menguap, jadi nanti kita bisa pakai gizi MS gitu ya, untuk mendapatkan senyawa, flavonoidnya ini tadi, gitu. Berikutnya, untuk senyawa flavonoid itu sebenarnya di dalam tubuh kita itu cukup, mengalami keterbatasan gitu ya. Karena senyawa flavonoid tadi di dalam tubuh oleh hati itu bisa mengalami proses yang namanya fase 1 dan, fase 2 gitu ya, proses metabolisme. Jadi sehingga nanti dia menghasilkan yaitu metabolit yang namanya metil, sulfat, dan glikosida. Sebentar. Sorry ya, batuk-batuk sayang. Nah, ini tadi, untuk senyawa flavonoid tadi mengalami biasanya nanti ada keterbatasan terkait dengan bioavailabilitasnya di dalam tubuh gitu ya. Kalau di hati itu nanti dia mengalami metabolisme yang fase 1 dan 2, kemudian nanti di usus juga mengalami, kemudian nanti di kolon pun juga gitu ya. Sehingga nanti masing-masing senyawa flavonoid tadi gitu kan yang dihasilkan gitu atau bukan yang dihasilkan maksudnya yang mampu gitu ya diserap oleh tubuh itu biasanya tidak 100% gitu. Jadi mungkin hanya terbatas sekitar misalnya 20%, 25% gitu ya. Tidak secara maksimal gitu. Karena ada proses ini tadi gitu ya. Dia mengalami yaitu metabolisme fase 1 dan fase 2 tadi gitu. Ataupun kalau di kolon itu biasanya nanti ada degradasi mikrobial mikroba gitu ya sehingga menjadi yaitu namanya asam fenolat gitu ya. Itu untuk senyawa flavonoid ini tadi. Nah, kita lanjut. Ini tadi udah dijelasin ya. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, untuk mengatasi permasalahan ini tadi gitu ya, keterbatasan bioavailabilitas dari senyawa flavonoid yang ada di dalam tubuh manusia gitu kan. Karena kan kadang kan kita ada minum suplemen flavonoid gitu kan antioksidan gitu ya. Nah, ini kan tidak semua bisa terserap oleh tubuh gitu kan. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut itu biasanya nanti pihak-pihak industri ataupun nanti peneliti gitu ya
berusaha untuk agar si flavonoidnya ini tadi bisa bioavailabilitas dari senyawa flavonoid ini di dalam tubuh itu bisa meningkat gitu. Salah satu caranya adalah dengan mengubah bentuk dari bukan mengubah, jadi atau dengan memodif sistem penghantaran dari senyawa flavonoidnya ini tadi gitu. Jadi nanti sistem penghantarannya itu bisa kita gunakan yang dalam bentuk misalnya nanopartikel ataupun nanti yang dendrimer atau polimer ataupun liposom gitu ya, atau fitosom gitu ya, sehingga nanti akan lebih mudah dibawa oleh tubuh gitu ya untuk senyawa flavonoidnya ini tadi. Atau senyawa flavonoidnya misalnya ditargetkan nanti pecahnya di usus atau misalnya pecahnya nanti di mana gitu kan. Jadi itu bisa juga gitu ya. Jadi nanti misalnya kita bikin dalam bentuk nanopartikel gitu sehingga nanti senyawa-senyawa ini tidak akan terdegradasi atau tidak mengalami yang namanya proses metabolisme di fase 1 dan fase 2 tadi gitu ya. Jadi dia dapat terlindungi untuk senyawa-senyawa aktifnya ini tadi gitu. Ini beberapa aplikasi yang kita temukan gitu ya untuk senyawa flavonoid tadi bisa di dalam kosmetik itu biasanya digunakan sebagai sun protection, jadi nanti sebagai SPF gitu ya, atau misalnya sebagai kosmetik anti aging gitu ya, atau sebagai anti inflamasi gitu sehingga membantu mencegah terjadinya inflamasi gitu. Kemudian juga kalau pada makanan itu biasanya pada suplemen-suplemen makanan ya nutraceutical itu biasanya nanti yang paling sering itu biasanya yang jenis berry-berryan itu biasanya paling banyak mengandung senyawa-senyawa antosianin tadi ataupun apel gitu ya sama jeruk gitu. Itu senyawa flavonoid itu biasanya juga mampu untuk meningkatkan shelf life. Jadi masa hidup dari si makanan gitu ya. Jadi dia tuh bisa digunakan sebagai pengawet makanan gitu. Itu untuk senyawa flavonoid tadi karena efeknya tadi yang sebagai antioksidannya tadi gitu. Kemudian kalau pada kesehatan yang di sini gitu ya, yang di bagian mana nih? Yang di sini. Ini untuk yang kesehatan gitu ya. Jadi nanti misalnya katekin itu kita bisa gunakan sebagai antiinflamasi atau nanti antosianin yang jenisnya nanti ada cyanidin itu kita bisa gunakan sebagai imunomodulator atau antiinflamasi gitu. Ini nanti beberapa senyawa-senyawa yang sudah diuji gitu ya secara in vivo biasanya. Jadi nanti dilihat pada hewan ataupun nanti ada yang in silico juga gitu ya. Kemampuan dari senyawa-senyawa ini gitu terhadap aktivitas biologisnya tadi gitu pada kesehatan manusia gitu ya. Ini yang dapat digunakan gitu. Cuman yang paling umum tuh biasanya adalah sebagai antioksida ataupun antiinflamasi gitu. Itu untuk pengaplikasian dari senyawa flavonoid tadi di dalam kesehatan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain terkait dengan senyawa flavonoid? Ibu, Ada yang izin saya mau nanya. Ibu, ya? saya Iya. mau nanya, apakah kopi itu bisa sebagai imunomodulator, Bu? Soalnya kan kadang ada sebagian orang kalau seandainya bilang capek dikit ngopi gitu. Kopi ya. Iya, Bu. Kopi itu biasanya dia mengandung senyawa alkaloid ya. Kalau kopi karena dia mengandung senyawa alkaloid kan ada kafein namanya. Nah, kafein itu dia sifatnya bisa sebentar. Kafein itu biasanya dia bisa menekan rasa kantuk yang ada di otak gitu. Makanya biasanya kan kalau orang ngantuk dia minum kopi gitu kan. Karena itu tadi efek dia untuk menekan rasa kantuknya tadi gitu. Jadi kalau misalnya kamu ngantuk gitu kan, terus minum kopi itu
masih bisa gitu. Tapi kalau misalnya dalam jumlah yang berlebih, maka otomatis nanti bisa menimbulkan efek misalnya kita punya apa namanya, biasanya kan tiap orang tuh beda-beda toleransi gitu kan, toleransi terhadap senyawa kafeinnya tadi gitu. Nah, itu bisa berbeda. Nah, biasanya kalau kita sudah terlalu berlebih itu biasanya nanti ngalamin tremor ataupun nanti yang jantungnya berdebar gitu ya, atau malah jadinya sulit tidur gitu. Nah, efek-efek yang saya tahu tuh seperti itu gitu. Nah, untuk efek antiinflamasi itu bisa memungkinkan gitu. Jadi, misalnya karena kan untuk setiap senyawa tadi gitu ya, itu kan bisa diuji macam-macam gitu. Jadi nanti misalnya, oh saya uji ke antiinflamasi, saya uji ke analgesiknya, atau nanti saya uji ke bagian-bagian antioksidannya gitu. Nah, nanti dari penelitian itu yang mana yang punya efek gitu kan. Nah, apakah dia punya efek antiinflamasi gitu kan. Nah, terkadang ada memang kafein dari kopi tadi bisa punya efek sebagai antiinflamasi itu tadi gitu. Itu juga memungkinkan gitu. Cuman biasanya paling sering tuh ya itu tadi kan orang biasanya kan digunakan untuk ngatasin kantuk gitu kan. Nah, cuman kalau misalnya kan kafein itu bisa menyebabkan namanya kayak kecanduan gitu ya. Nah, kalau kita terlalu sering mengkonsumsinya. Nah, jadi kalau kafein, kalau misalnya ibu misalnya sehari itu misalnya, oh saya bisa minum 2 gelas gitu kan. Terus itu everyday misalnya. Terus ibu tiba-tiba putus gitu kan, nggak minum lagi gitu. Atau misalnya bolong-bolong lah gitu kan. Maka itu akan muncul di apa namanya di tubuh ibu itu berubah gitu. Karena awalnya itu kan biasanya ada kan di dalam tubuh itu kan ada yang namanya neurotransmitter gitu kan yang nanti menghubungkan itu kan yang kayak nanti yang ada reseptor gitu kan, yang nanti menghubungkan ke otak gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya kita udah setiap hari sering konsumsi apa namanya tadi kopi gitu kan, kopi kita tahu dia mengandung kafein gitu kan, lama-lama otak itu kan akan kebanjiran senyawa kafein gitu. Nanti kan ada reseptor kantuk gitu kan di dalam otak kita gitu. Nah, reseptor kantuk itu akan terbentuk gitu. Jadi, reseptor kantuk dengan adanya kafein kan ditekan nih, maka kantuknya kan jadi hilang. Tapi kalau jumlahnya berlebih gitu kan, maka otomatis nanti untuk mengatasi jumlah berlebih kafein tadi, maka reseptor tadi kan jumlahnya ikut nambah gitu ya. Nah, terus tiba-tiba ibu berhenti gitu kan, berhenti minum kopi gitu. Maka otomatis reseptor yang sudah terbentuk tadi kekurangan nih kafeinnya gitu kan. Yang harusnya kafeinnya tadi datang gitu kan ngisi reseptornya tadi gitu seharusnya gitu kan ditekan tapi ternyata kafeinnya nggak datang gitu. Jadi reseptornya ini nganggur gitu kan. Nah, karena dia nganggur tadi maka otomatis nanti yang timbul adalah rasa kantuk yang sangat berat gitu. Itu yang akan terjadi biasanya ya kalau kita stop mendadak untuk terkait dengan minum kopinya itu tadi. Kalau mau ngetes boleh dicoba. Jadi nanti dicoba aja misalnya biasanya ibu ngopi berapa gitu kan dalam sehari terus tiba-tiba nggak ngopi gitu kan itu akan terasa gitu. Itu ngantuknya benar-benar ngantuk berat gitu. Karena tadi reseptornya tadi tidak ada yang nekan gitu ya reseptor kantuknya tadi karena kafeinnya udah berkurang gitu. Jadi reseptor-reseptor yang udah terbentuk tadi nggak ada yang nekan maka otomatis kantuknya makin semakin berat gitu. Makanya pasti orang-orang pasti bakalan bilang ngantuknya tuh berat banget gitu. Terus mau nggak mau kan dia ngopi lagi gitu. Itu yang terjadi biasanya ya. Udah cukup jelas, Bu? Jelas Ibu. Terima kasih Oke, penjelasannya. oke sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin nanti ya pas kita bahas, mungkin setelah UTS kan kita lebih ke senyawa alkaloid gitu ya. Jadi nanti kita lebih fokus ke senyawa-senyawa alkaloid. Kalau hari ini kan kita lebih ke senyawa flavonoid dulu.
Ada yang mau ditanyain terkait dengan senyawa flavonoid? Izin izin bertanya, Bu. Mm-mm. Eh, Mau bertanya, Bu, untuk PPT yang kemarin, apakah Ibu belum upload di Spada ya, Bu? Soalnya di kami belum Iya, ada, Ibu. iya saya belum upload. Saya kelupaan. Baik, terima Saya kasih, Bu. kalau nggak diingatin lupa nanti. Baik, Bu. Nanti coba diingatin aja ya. Nanti Siap, biar Ibu. saya upload. Mungkin besok kali ya. Soalnya soalnya saya tuh dari pagi sampai sore tuh nge-lab. Jadi tuh ndak sempat lagi mau itu. Mungkin besok kali saya coba sore kali. Baik, Bu. Habis pulang Terima nge-lab. kasih, Bu. Oke, tolong diingatin aja ya di WhatsApp aja. Ya, baik, Bu. Oke, ada lagi? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyain lagi? Kalau nggak ada, berarti mungkin sampai di sini untuk pertemuan kita hari ini. Ada yang mau ditanya atau nggak ada? Coba suaranya. Saya bingung. Mau nutup, saya bingung. Cukup, Ibu. Sudah jelas, Oke, Ibu. udah cukup jelas ya. Oke, kalau gitu jangan lupa nanti kalau udah saya upload, jangan lupa nanti dibaca-baca ya materinya. Oke, kalau gitu sampai di sini untuk pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bu. Iya, Makasih, Bu. sama-sama.